Kemudian definisinya secara simpelnya adalah proses pemecahan suatu permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian terkecil sehingga mudah dipahami. Ini definisi yang memang saya buat, kalimat yang saya sesuaikan dari berdasarkan hasil bacaan yang saya baca, salah satunya dari pemikir Marxisme, kemudian dari pemikiran dasar-dasar filsafat, salah satunya dari pemikiran Socrates, kemudian pemikiran teologi pembebasan. Rata-rata dia membahas tentang definisi analisis sosial, rata-rata ini, yaitu memudahkan suatu permasalahan dengan hasil bukti yang autentik atau bukti empiris yang kita dapatkan di lapangan, benar-benar kita lihat dari ujung mata sampai ujung kaki kita. Kemudian kata sosial sendiri itu dari pemaknaan yang ditorehkan oleh pemikiran Socrates. Dalam pemikiran Socrates, dia mengatakan sosial ini diciptakan dari pemaknaan society, ya, yaitu berarti adalah sekutu. Nah, sekutu yang kita eratkan adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, disinilah kita melihat kalau manusia dengan manusia lainnya itu melahirkan pemikiran yang dinamakan kritis. Nah, pada saat di zaman Yunani, kritis itu adalah empati. Nah, begitulah jika zaman dahulu, sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat tidak memiliki kritisasi atau kritisme, sama halnya sahabat-sahabat tidak memiliki empati kepada manusia lainnya. Makanya hati-hati sahabat. Di zaman dahulu memang mereka menerapkan sistem implementasi pemahaman seperti itu. Jadi jika sahabat-sahabat tidak kritis di dalam jiwanya, bahkan kritis itu dari kesadaran diri maupun disadarkan oleh orang lain, kritis itu pasti ada. Yang paling membingungkan jika kritis itu tidak ada. Itu bentuk kalau mereka tidak punya kritis, berarti tidak punya empati. Oke, analisis sosial dalam pemaknaan Eddie Edgar dalam bukunya dasar-dasar analisis sosial. Analisis sosial itu adalah melihat suatu permasalahan dengan objektif. Contoh, ada seekor ular di depan kita. Ada 6 orang mengatakan. 6 orang itu mengatakan itu kepala ular, itu badan ular, itu buntut ular, itu kulit ular, itu sosok ular. Padahal itu semuanya tidak objektif karena tidak melihat secara komprehensif, sahabat-sahabat. Nah, makanya jika kita menemukan suatu permasalahan atau suatu apa yang kita lihat, kita harus objektif. Jika kita melihat seekor ular, maka kata utama yang harus kita ucapkan secara objektif itu adalah ular, bukan kepala ular, bukan buntut ular, tapi itu ular. Dan itu mencakup kata kepala ular, badan ular, ekor ular, kulit ular, dan sebagainya. Oke, di sini sahabat-sahabat,